tujuan kajian. Yang pertama itu menjelaskan relevansi deep learning untuk prediksi curah hujan ekstrim. Yang kedua, mengidentifikasi model time series seperti LSTM, RNN, GRU, BLSTM, CNN, LSTM, dan transformer. Yang ketiga, memahami metode systematic literature review yang digunakan. Yang terakhir adalah merangkum manfaat, tantangan, dan arah penelitian masa depan. Latar belakang. Yang pertama itu data meteorologi bersifat nonlinear, dinamis, dan kompleks. Yang kedua, metode statistik seperti ARIMA atau SARIMA sering sulit menangkap pola rumit. Dan yang terakhir, deep learning mampu mempelajari pola waktu dan hubungan antara variabel. Metode penelitian SLR. Penelitian menggunakan systematic literature review untuk meninjau studi kasus terkait deep learning, prediksi cuaca, dan time series. Proses seleksi artikel. Integra register sebanyak 255.691 artikel. Soundlist 45 artikel, final list sebanyak 29 artikel. Google Scholar sebanyak 25 artikel. Final Sanskrit Direct 4 artikel final, artikel yang tidak relevan dengan prediksi cuaca atau iklim dan deep learning. Alur kerja SLR. Yang pertama itu identifikasi RQ dan PICOC. Berikutnya pencarian literatur. Selanjutnya seleksi artikel, dan yang terakhir yaitu analisis model dan tantangan. Deep learning untuk time series cocok untuk data deret waktu karena mampu menangkap hubungan temporal. Yang kedua itu model seperti RNN dan LSTM dapat mempelajari ketergantungan jangka panjang, lebih fleksibel dalam memproses banyak variabel cuaca sekaligus, dan yang terakhir itu bermanfaat untuk mitigasi bencana, pertanian, energi, dan pengelolaan air. Untuk yang pertama ini model yang dikaji ada LSTM. LSTM ini menjadi model yang paling dominan dalam studi prediksi curah hujan. Lalu yang kedua ada RNN dan GRU untuk memproses data berurutan. GRU lebih sederhana dan lebih efisien. Lalu selanjutnya ada BI LSTM. BI LSTM ini untuk membaca pola dari dua arah sehingga prediksi lebih konsisten. Yang terakhir ada CNN LSTM dan transformer. Ini digunakan untuk pola spasial, temporal, dan hubungan jangka panjang. Cara kerja prediksi. Yang pertama ada mengumpulkan data curah hujan, suhu, kelembapan, dan variabel cuaca lain. Lalu selanjutnya ada pemrosesan. Ini untuk mengatasi missing value, normalisasi, dan membuat fitur lag. Lalu yang terakhir ada model dilatih untuk mengenali pola, temporal, dan hubungan antar variabel. Untuk kelebihannya, mampu menangkap pola kompleks, non-linear, dan ketergantungan waktu. Model hybrid seperti ARIMA LSTM atau CNN LSTM dapat menurunkan error dan meningkatkan stabilitas. Untuk kekurangannya, membutuhkan data besar, komputasi tinggi, dan waktu pelatihan lama. Untuk risiko overfitting serta interpretasi model yang sulit masih menjadi masalah utama. Tantangan dan arah masa depan. Kualitas data tropis sering tidak lengkap dan tidak merata secara spasial temporal. Curah hujan dipengaruhi variabel lokal dan fenomena global seperti ENSO, IOD, dan MONSO. Dan yang terakhir itu perlu integrasi data satelit, radar cuaca, IoT, serta variabel meteorologi multivariat.